Pemirsa, ribuan orang meninggal dunia pasca gempa dengan magnitudo 7,8 mengguncang wilayah Turki dan utara Suriah pada Senin dini hari. Jumlah korban saat ini masih simpang siur, namun korban tewas diperkirakan mencapai 1.500 orang dari Turki dan Suriah. Sebuah blok apartemen runtuh di kota Jarabulus, Aleppo Timur, Suriah, menyusul gempa mematikan di negara tetangga Turki tersebut, yang telah menewaskan sedikitnya 1.500 orang. Tim penyelamat berjuang mencari korban-korban yang masih terperangkap di bawah puing-puing bangunan. Survei Geologi Amerika Serikat mengatakan gempa dengan magnitudo 7,8 berpusat pada kedalaman 24,1 km, sekitar 23 km sebelah timur Nurdagi, Provinsi Gaziantep, Turki, di dekat perbatasan utara Suriah pada Senin dini hari. Tim penyelamat Suriah segera membawa korban-korban luka ke rumah sakit di pedesaan Idlib Barat setelah gempa kuat mengguncang Turki Tenggara dan Suriah Utara. Ratusan bangunan ambruk, menewaskan lebih dari 1.500 orang. Di kedua sisi perbatasan, penduduk tersentak dari tidur akibat gempa menjelang fajar pada malam musim dingin bersalju. Ratusan bangunan rata dengan tanah dan gempa susulan yang kuat terus berlanjut. باب الخشب هو اللي حمانا الله والباب الخشب والحمد لله رب العالمين. هلا اولادي ثلاثتهم هون والبنت الصغيره الحمد لله ما فيها شيء طاول. ثلاثة منهم شقوق في الراس والوجه وعندي زوجتي كمان شقوق في الراس في الوجه. الحمد لله رب العالمين وصلنا لهون وتمت الإسعافات الأولية والحمد لله رب العالمين على قضاء الله. البناء مؤلف من 4 طوابق، 3 طوابق ما حدا طلع منهم طاول. الله كتب لي عمر جديد. الحمد لله. Petugas bersama warga mencari korban selamat menggunakan logam yang kusut dan tumpukan beton raksasa. Today, after the earthquake, we started to receive many cases, hundreds of casualties. So far, the number is about 100. The martyrs is about 30. We know and we have information that hundreds of patients are still under the debris. The situation is too bad. We need urgent help. Daerah-daerah terdampak gempa di barat laut dan utara Suriah dikuasai pasukan oposisi dan dihuni sekitar 4 juta orang pengungsi akibat perang saudara. Mereka tinggal di gedung-gedung yang sudah rusak akibat pengeboman di masa lalu. Gempa berkekuatan 7,8 magnitudo melanda Turki Tenggara dan Suriah Senin pagi, pemirsa. Merobohkan bangunan dan membuat warga panik berhamburan keluar di malam musim dingin. Dan jumlah korban jiwa ini diperkirakan akan bertambah. Petugas penyelamat dan penduduk dengan panik mencari korban yang selamat di bawah puing-puing bangunan yang hancur di beberapa kota di perbatasan Turki dan Suriah. Di Adana, para warga menjelajahi puing-puing bangunan yang runtuh saat matahari terbit untuk mencari barang-barang pribadi. Gempa itu terasa hingga Kairo, berpusat di utara kota Gaziantep, sekitar 90 km dari perbatasan Suriah. Gempa terjadi saat Timur Tengah sedang mengalami badai salju yang diperkirakan akan berlanjut hingga Kamis. Turki berada di atas garis patahan utama dan sering diguncang gempa. Sekitar 18.000 orang tewas dalam gempa kuat yang melanda Turki barat laut pada tahun 1999. Sementara itu, warga dari seluruh Turki dan dunia berangkat untuk membantu korban-korban gempa. Gempa berkekuatan 7,8 terjadi di distrik Pasarcik di Kahramanmaras. Gempa dirasakan di banyak provinsi, terutama di Gaziantep, Sivas, Hatay, Sanliurfa, Mersin, Samsun, dan Trabzon. Turki telah mengeluarkan alarm level 4, alarm yang berisi kode bantuan internasional. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebutkan bahwa gempa yang melanda Turki pada hari Senin ini sebagai bencana terburuk abad ini sejak gempa Erzincan pada 1939.
Gempa dengan magnitudo 7,8 mengguncang sebagian besar Turki dan Suriah, merobohkan ratusan bangunan dan menewaskan lebih dari 1.500 orang. Ratusan orang diyakini masih terperangkap di bawah puing-puing dan jumlah korban diperkirakan akan terus bertambah. Gempa yang berpusat di utara kota Gaziantep, Turki dirasakan hingga Kairo, Mesir, dan Beirut, Lebanon. Gece saat 04:17'de son bir asırda yaşadığımız 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık. Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olarak tespit edilen ve son değerlendirmeye göre momentensör büyüklüğü 7,7 olarak ölçülen deprem geniş bir alanda hissedildi. Şu ana kadarki tespitlere göre 912 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. 5385 vatandaşımız yaralanmıştır. Enkaz altından kurtarılan kişi sayısı 2470'i bulmuştur. 3 warga negara Indonesia menjadi korban luka akibat gempa magnitudo 7,8 yang mengguncang Turki dan Suriah. KBRI terus berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk penanganan WNI yang menjadi korban akibat gempa. Gempa magnitudo 7,8 yang mengguncang Turki hingga Suriah menewaskan ribuan korban jiwa. Hingga kini pencarian korban dari reruntuhan bangunan masih berlangsung. Berdasarkan laporan data Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Turki, 3 orang warga negara Indonesia turut menjadi korban luka akibat gempa. Sejauh ini belum ada laporan WNI menjadi korban meninggal dunia. KBRI pun telah melakukan koordinasi dengan otoritas tempat beserta Satgas Perlindungan WNI dan PPI untuk penanganan WNI yang menjadi korban luka. Warga negara Indonesia di Turki tercatat mencapai 6.500 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 500 orang tinggal di area terdampak gempa dan sekitarnya. Data dari KBRI Ankara mencatat sebagian besar WNI di Turki berstatus pelajar dan mahasiswa. Pemirsa, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ankara mengimbau masyarakat Indonesia agar tidak khawatir mengenai nasib keluarga dan rekan-rekan mereka di Turki pasca gempa. Ya, karena gempa hanya mengguncang wilayah Tenggara yang berbatasan dengan Suriah. Duta Besar RI untuk Turki lalu Muhammad Iqbal mengatakan hotline KBRI menerima banyak permintaan informasi dari masyarakat Indonesia mengenai kondisi keluarga, kerabat, dan teman mereka yang berada di Turki. Dubes lalu Iqbal menegaskan wilayah utama yang mengalami gempa hanya di wilayah Tenggara Turki yang berdekatan dengan perbatasan Suriah. Wilayah ini meliputi 11 daerah yaitu Adana, Adiyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakir, Hatay, Kilis, Sanliurfa, Malatya, Osmaniye, Elazig, dan Elbistan. Di wilayah itu diperkirakan terdapat sekitar 500 WNI, sebagian besar adalah pelajar, pekerja spa terapis, pasangan menikah dengan warga setempat, dan pekerja di organisasi internasional yang beroperasi di perbatasan Turki-Suriah. Dari 6.500 WNI yang tercatat di Turki, hampir 90% tinggal di kawasan Marmaris seperti Istanbul, Bursa, Anatolia Tengah, yaitu Ankara, Sakarya, dan Karabukh, dan agen seperti Antalya dan Izmir. Dengan demikian, WNI di daerah-daerah ini tidak terkena dampak gempa dan semuanya dalam keadaan aman. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat Indonesia bisa menghubungi nomor hotline KBRI di nomor +90 532 135 2298. Informasi lain pemirsa, MNC Peduli kembali menyalurkan bantuan tenda darurat untuk sekolah yang rusak akibat gempa Cianjur. Tenda untuk mendukung proses belajar mengajar ini diserahkan langsung kepada Bupati Cianjur. Rusaknya bangunan sejumlah sekolah akibat gempa Cianjur tidak serta-merta membuat semangat belajar para siswanya luntur.
Proses belajar mengajar tetap dilaksanakan di tenda darurat dengan penuh keterbatasan. Semangat belajar anak-anak ini didukung MNC Peduli melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa. MNC Peduli kembali menyalurkan bantuan 10 unit tenda sementara untuk proses belajar mengajar yang diserahkan langsung kepada Bupati Cianjur. Sebelumnya juga kita sudah memberikan bantuan berupa makanan ataupun bantuan lainnya. Ke depan kita akan terus lihat perkembangannya, apalagi menjelang bulan Ramadan nanti. Ini tadi menurut Bupati perlu banyak bantuan makanan dalam menghadapi bulan Ramadan. Sementara mereka belum siap untuk kembali ke rumahnya. Dan alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih, apresiasi kepada MNC Group ya yang sudah membantu Kabupaten Cianjur sejak awal terjadi gempa, dan hari ini juga MNC memberikan bantuan 10 tenda untuk belajar ya, dan dengan adanya tenda ini alhamdulillah hujan pun mereka bisa bersekolah di tenda-tenda. Di tengah proses pembangunan sekolah yang rusak, tenda dari MNC Peduli menjadi penambah semangat para siswa untuk terus belajar. Dari Cianjur, Dilami Aulia Aris Setiawan, Ainus melaporkan. Pemirsa, banjir di Manado, Sulawesi Utara masih membekas di ingatan warga yang terdampak. Kehilangan rumah dan harta benda dialami warga, dan di tengah bencana dan duka, para korban Partai Perindo hadir untuk memberikan bantuan dan meringankan beban mereka. Kelurahan Pal 2, Kelurahan Ternate Baru, dan Kelurahan Dendengan Dalam menjadi daerah yang terdampak cukup parah akibat banjir yang melanda kota Manado. Di wilayah ini warga harus kehilangan rumah dan harta bendanya karena hanyut tersapu banjir. Di sini, Partai Perindo yang mengusung politik kesejahteraan menunjukkan kepedulian dengan memberi bantuan sembako untuk kebutuhan harian warga. Dan kami melihat sendiri bahwa yang mengalami musibah ini memang betul-betul terdampak luar biasa. Ke depan biar semuanya masyarakat Manado yang terkena atau terdampak bencana alam semuanya bisa diatasi dengan adanya program-program pemerintah. Partai Perindo juga memberikan bantuan renovasi rumah bagi warga di Kelurahan Ternate Baru yang rumahnya hanyut tersapu banjir. Bantuan ini menjadi komitmen partai bernomor urut 16 ini untuk selalu hadir dalam kesulitan yang dialami masyarakat. Saya senang sekali dengan bantuan dari Partai Perindo untuk pedulikan rumah yang hanyut. Kami selain membantu dengan sembako, dengan UMKM, tapi juga membantu untuk renovasi rumah yang rusak karena banjir. Itulah sebabnya pada hari ini kami memberikan sedikit bantuan untuk merenovasi rumah. Selain itu, Partai Perindo juga membagikan alat masak rumah tangga untuk para keluarga yang terdampak banjir, serta bantuan untuk pelaku usaha kecil. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, Ainus melaporkan. Jamaah berdatangan menghadiri puncak peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama, polisi sterilisasi jalan. Jangan beranjak pemirsa, Ainus Pagi segera kembali.